Hanya bergurau. Setelah menghubungi Levi, Elia bergegas bertukar pakaian. Dia meringis ketika merasakan rasa perih di bagian intimnya. Kak Il ini benar-benar. Aku heran kenapa tenaganya seperti tidak bisa habis. Gumam Elia sambil menggigit bibir bawahnya. Pagi tadi saat ritual mandi suaminya kembali meminta jatah, dan tentu saja sebagai istri yang baik Elia akan mengabulkannya. Hanya saja setiap kali mereka bercinta di dalam kamar mandi, suaminya itu selalu saja menemukan gaya-gaya aneh yang membuat Elia kewalahan. Tak jarang Elia sampai harus merengek agar suaminya itu mau menyudahi kegiatan panas mereka. Sembari tersipu membayangkan kejadian panas tadi pagi, Elia membongkar isi lemarinya. Sekarang dia tak lagi memakai jasa penata rias dan juga desainer khusus yang akan mengatur gaya busananya. Elia merasa tak perlu lagi menutupi keahliannya dalam mengolah penampilan setelah dia bicara jujur tentang rahasia yang selama ini dia sembunyikan dari suaminya. Dia ingin menjadi dirinya sendiri. Ini saja kali ya, ucap Elia sambil mematung di depan cermin. Sebuah baju atasan berbahan jeans dipadu-padankan dengan hot pants pendek berwarna hitam membuat Elia terlihat seperti remaja pada umumnya. Jangan lupakan rambut panjangnya yang dia gerai membuat pesona Elia semakin menguar jelas. Kalau seperti ini, Kak Il tak mungkin marah kan? Tidak mungkin, yang penting kan aku pakai baju, tidak telanjang. Ibu Elia kemudian mengambil tas dari dalam lemari. Tak lupa Elia memasukkan 2 black card pemberian ayah dan ibu mertuanya, juga ponsel miliknya di mana foto dia dan suaminya menjadi penghias layar. Sambil bersenandung, Elia keluar dari dalam kamar, melangkah menuju lift kemudian memencet asal tombol yang ada di sana. Ting, cepat sekali, gumam Elia keheranan. Mungkin Elia memang cerdas, tapi dia tetaplah gadis bodoh yang tidak tahu bagaimana caranya menggunakan lift. Bukannya turun ke lantai bawah, Elia malah masih tetap berada di depan kamarnya. Dia kemudian mengerucutkan bibir sambil berjalan menuruni anak tangga. Lucy terbengang kaget melihat bidadari cantik yang sedang berjalan menuruni anak tangga. Bahkan beberapa penjaga yang tidak sengaja melihat kedatangan nyonya mereka ikut terbengang takjub. Kecantikan natural yang ada di diri Elia benar-benar membuat orang seperti lupa daratan. Nun yang saat itu menyadari kalau semua anak buahnya sedang terpesona akan kecantikan nyonya kecilnya, segera berdeham sembari menebar ancaman mematikan. Di luar sana ada banyak anak-anak yang membutuhkan donor mata. Apa kalian semua bersedia menjadi pendonornya? Para penjaga kelabakan, mereka segera membubarkan diri, mengabaikan nyonya mereka yang terlihat bingung di anak tangga. Pak Nun, anak siapa yang membutuhkan donor mata? Tanya Elia penasaran. Nun terdiam. Kenapa kau jahat sekali Pak Nun? Masa kau mau menjadikan semua paman yang ada di rumah ini sebagai pendonornya? Omel Elia sembari berjalan hendak menghampiri Nun yang sudah menundukkan kepala. Lucy yang menyadari lirikan dari ekor matanya Nun segera menahan lengan nyonyanya agar tidak mendekat. CCTV ada di mana-mana, bisa gawat kalau tuan muda mereka sampai tahu Nun berdekatan dengan nyonya kecil ini. Satu rumah bisa kena masalah semua. Kak Lucy kenapa menahanku? Nyonya mau kemana? Iya, nyonya mau kemana? Tanya Lucy tergagap. Memangnya Kak Il tidak bilang kalau hari ini aku akan mengajak kakak pergi berbelanja kebutuhan kita untuk kuliah? Karena pertanyaan Lucy, Elia sampai lupa dengan niatnya yang ingin mengomeli Nun. Dia sekarang malah menarik Lucy menuju kamarnya untuk berganti pakaian. Kak Il pasti buru-buru sekali sampai lupa untuk memberitahumu tadi. Gumam Elia merasa bersalah karena setelah mandi, dia malah terlelap. Bukan apa, tenaga Elia sudah habis dikuras suaminya sejak semalam sampai tadi pagi. Wajarlah kalau dia ketiduran. Elia bahkan sampai lupa untuk melaksanakan tugasnya sebagai istri dalam melayani suami. Dia kemudian berniat untuk meminta maaf ketika sampai di perusahaan nanti. Nyonya, sebaiknya Nyonya jangan masuk ke kamar saya. Kamarnya sangat berantakan, ucap Lucy tak enak hati. Kamarku juga setiap malam berantakan kok, Kak. Jadi kakak tidak perlu merasa malu, saut Elia asal tanpa menyadari wajah Lucy yang sudah memerah seperti buah tomat. Berantakan yang dimaksud Lucy adalah karena dia belum sempat merapikan semua hadiah yang diberikan nyonyanya semalam. Tapi berantakan yang dimaksud oleh nyonya lain lagi, Lucy sudah tentu paham kalau hal itu terjadi akibat adangan hangat kedua majikannya. Setengah mati dia menahan diri agar tidak membenamkan wajahnya di atas bantal. Lucy sangat malu sementara pelakunya santai-santai saja tanpa merasa terbebani. Nyonya malah terkesan acuh dengan ucapannya sendiri membuat Lucy semakin merasa canggung. Nah, sudah sampai, ayo masuk, ucap Elia. Benar, tidak apa-apa Nyonya masuk ke kamar saya? Tanya Lucy meragu. Kakak tidak akan membunuhku kan?
Pertanyaan spontan Elia sontak membuat beberapa penjaga yang ada di sana segera datang mendekat. Kata membunuhku berhasil membuat pria-pria berbadan kekar itu menarik senjata dari balik jas masing-masing. Lucy, kau jangan coba-coba menyentuh Nyonya Elia kalau masih ingin hidup, tegur salah satu dari mereka. Lucy dan Elia cengok, mereka hanya diam sambil menatap satu persatu wajah penjaga, kemudian beralih ke senjata yang mereka acungkan ke wajah Lucy. Kak, kalian kenapa? Tanya Lucy pelan antara takut dan juga bingung. Tentu saja kami sedang menjalankan tugas untuk melindungi Nyonya. Beraninya kau mengajak Nyonya masuk ke kamarmu dan ingin membunuhnya. Nyalimu sebagai seorang pelayan besar juga ya. Lucy terbelalak, kini dia tahu kenapa pria-pria ini terlihat begitu marah padanya. Rupanya perkataan Nyonyanya lah yang menjadi penyebabnya. Elia yang juga sudah menyadari kesalahpahaman para penjaga ini segera memberi penjelasan. Yang benar saja Lucy mau membunuhku. Tadi kan dia hanya bercanda saja. Paman-paman, kalian itu sudah salah paham. Kak Lucy mana mungkin tega mencelakai aku. Tadi itu aku hanya sedang bergurau saja dengannya. Kalaupun benar Kak Lucy mau membunuhku, dia mana mungkin berani melakukannya di rumah ini. Jadi sekarang tolong simpan kembali senjata kalian ya. Jelas Elia. Para penjaga itu saling berpandangan, mereka segera menyimpan senjata masing-masing, kemudian menunduk hormat untuk meminta maaf. Maafkan kami Nyonya, kami hanya menjalankan tugas saja. Kalian itu seharusnya meminta maaf pada Kak Lucy, bukan padaku paman. Lihat, Kak Lucy sampai pucat pasi gara-gara senjata kalian. Sahut Elia sembari menunjuk ke arah Lucy. Baik Nyonya. Lucy menunduk, bukan takut pada para penjaga ini, melainkan dia yang menyadari keberadaan Nun di dekat jendela. Pria kaku itu tengah mengawasi mereka diam-diam. Lucy, kami minta maaf karena sudah salah menduga tentangmu. Iya tidak apa-apa, aku bisa mengerti. Nah, karena sekarang sudah tidak salah paham lagi, sebaiknya kita segera bersiap yuk Kak. Sebentar lagi Kak Lepi pasti sampai untuk menjemput kita. Dia bisa mengomel kalau kita membuatnya menunggu lama. Ayo Kak. Ajak Elia kemudian membuka pintu kamar milik Lucy dan menyeretnya masuk. Para penjaga itu segera bubar dari sana. Mereka kaget setengah mati ketika Nun muncul tiba-tiba di hadapan mereka semua. Ada apa? Tanya Nun dengan suara dingin yang sangat mengintimidasi. Terjadi salah paham sedikit Nun. Alis Nun terangkat sebelah, dia menunggu penjelasan dari bawahannya. Saat Lucy dan Nyonya Elia hendak masuk ke dalam kamar, kami tidak sengaja mendengar ucapan Nyonya Elia yang mempertanyakan apakah Lucy ingin membunuhnya atau tidak. Tentu saja kami langsung pasang badan dengan menodongkan senjata ke arah Lucy, tapi ternyata kami salah menduga. Nyonya Elia hanya sedang bergurau dengannya, dan kami semua sudah minta maaf pada Lucy oleh Nyonya, disuruh Nyonya. Seolah senyum samar muncul di bibir Nun. Terkadang celutukan nyeleneh Nyonya rumah ini memang bisa membuat orang lain menjadi salah paham, tapi dia bangga dengan kegesitan anak buahnya dalam mengambil sikap. Dengan raut wajah yang sangat puas, dia menepuk bahu mereka satu persatu. Kerja bagus. Saat Tuan Muda mendengar hal ini, bersiaplah untuk menerima bonus besar dari beliau. Untuk kedepannya nanti teruslah siaga seperti tadi, tidak peduli dengan siapapun Nyonya berbicara, kalian harus tetap menajamkan telinga. Nyonya adalah kesayangan Tuan Muda kita, jangan sampai kita membuat Tuan Muda murka karena akhir dari semua itu adalah kematian. Baik Nun, kami akan sangat berhati-hati dalam melindungi keselamatan Nyonya Elia. Aku harap ini bukan omong kosong belaka, sahut Nun. Ya sudah, lebih baik sekarang kalian menunggu di luar saja, karena sebentar lagi kalian harus mengawal Nyonya dan Lucy. Mereka akan pergi bersenang-senang hari ini. Baik Nun.